Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menginventarisir 180 nama yang sempat disebut dalam sidang tindak pidana korupsi dalam kurun waktu 2010 hingga 2016. KPK akan segera menelusuri keterlibatan nama-nama tokoh tersebut. Lembaga anti korupsi itu juga sudah mengevaluasi apakah nama-nama yang sempat disebut di Pengadilan Tipikor itu akan diproses sendiri oleh KPK atau akan dilimpahkan ke penegak hukum lainnya. Lalu siapa saja yang menjadi target KPK dari 180 nama yang diduga terkait dengan kasus korupsi itu? Apakah KPK akan berani memanggil dan memproses jika ada nama besar yang kebetulan menjadi bagian dari penguasa? Bersama saya Kevin Egan, inilah Prime Time Talk yang bertajuk KPK Incar 180 Nama. Akan membahasnya bersama dengan para narasumber. Telah hadir di studio kami, Koordinator Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan ICW, Emerson Yunto. Bung Emerson, selamat sore. Sore, Mas. Dan dari gedung KPK telah bergabung juga bersama kami juru bicara KPK, Febri Diansyah. Bung Febri, selamat sore. Selamat sore, Mas. Selamat sore, Mas Eson. Nama-nama besar ini diantaranya 180 nama yang akan disebut kembali oleh KPK. Bung Febri. Pertama kami perlu sampaikan bahwa 180 nama yang disebutkan pada tanggal 9 Januari kemarin oleh pimpinan itu adalah nama-nama yang masuk dalam list beberapa perkara yang sudah disidangkan. Memang dalam persidangan kasus-kasus tersebut kita menggunakan pasal 55, pasal di sana ada pihak yang ikut serta atau ikut melakukan juga, dan kita akan sudah lakukan listing terhadap nama-nama tersebut. Tentu masih perlu kita pelajari lebih lanjut mana saja yang porsinya memang bisa ditingkatkan pada tahap penyidikan dan mana saja yang lebih berposisi sebagai saksi dalam kasus-kasus tersebut. Kami tidak umumkan 180 nama itu dan kami juga tidak bisa konfirmasi benar atau tidak 15 nama yang disebutkan tadi adalah bagian dari 180 nama yang sempat disebutkan oleh pimpinan KPK. Tapi saya kira informasi publik sudah tersampaikan pada saat proses persidangan terjadi, sehingga masyarakat bisa melihat siapa saja pihak yang ikut serta atau bersama-sama dengan terdakwa kasus korupsi yang sudah ditangani. Baik, kalau misalnya memang tidak bisa dikonfirmasi mengenai nama-nama, mungkin Anda bisa memberitahukan kepada publik mengenai profil-profil dari 180 nama ini. Dominasinya apakah itu dari pejabat pemerintah yang saat ini sudah aktif, ataukah tidak aktif, atau seperti apa sebetulnya, Bung Febri? Ya, tentu saja ada penyelenggara negara, ada pihak swasta, ataupun pihak-pihak lain yang memang diduga bersama-sama dengan terdakwa yang sudah diproses di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dan memang perlu dibedakan antara perkara yang sedang dalam proses penyidikan saat ini, seperti kasus IKTP, kita masih proses penyidikan. Berbeda dengan kasus yang disebutkan tadi seperti Senturi, Hambalang, atau kasus-kasus yang lain, termasuk kasus di PU Pera yang juga sedang berjalan penyidikannya, tapi juga sekaligus beberapa persidangan sudah selesai. Termasuk juga kasus di Kementerian Transmigrasi dan Tenaga Kerja. Nah, ini yang memang perlu kami dalami lebih lanjut. Kami tidak ingin mengumumkan sesuatu yang masih belum didalami lebih lanjut. Baik, saya ke Bung Eson. Apakah ini berarti ada harapan bahwa kasus-kasus yang mungkin sudah tidak terdengar lagi kabarnya ini bisa kembali mengemuka? Ya, satu hal harus dikasih apresiasi KPK ya. Tadi selain dia menyampaikan soal paparan kinerja 2016, dia juga bilang proyeksi 2017 gitu ya. Tadi disebut Febri ada 180 nama. Nah, ini juga kritik kita ke KPK sebelum atau di akhir-akhir di Desember 2016 kita menyatakan bahwa kita agak khawatir KPK itu tangani baru, mengesampingkan atau melupakan kasus-kasus yang lama. Karena tadi penyampaian KPK menarik, dia ada sekitar belasan kasus yang OTT gitu ya. Padahal kalau kita telisik kembali sebenarnya ini ada kasus-kasus lama.
tapi ente belum kerjain atau ente belum selesaiin. Nah, itu yang sebenarnya kita mengingatkan kepada KPK. Nah, syukur tadi Febri sudah sampaikan ada sekitar mungkin 180 nama yang dibidik atau yang mungkin disebut-sebut gitu ya dalam proses persidangan atau putusan hakim yang menyatakan bahwa dia terlibat bersama-sama. Dan memang di catatan ICW misalnya di 2016 lalu paling tidak dari pantauan kita 13 tahun KPK 13 kasus yang kita nganggap itu belum tuntas gitu ya. Pas 13 gitu ya? Iya, sebenarnya sih bisa dibanyakin lagi tergantung ini. Tapi paling tidak ada beberapa kasus yang disebut-sebut SKK Migas, itu menarik. Saya ambil contoh SKK Migas. SKK Migas hanya kena Rudy Rubiandini sama pelatih golfnya. Sama satu lagi satu perempuan gitu ya. Tapi ada beberapa nama yang disebut bahwa Rudy Rubiandini menerima dari wakil, kemudian dari pihak swasta. Itu sampai saat ini belum ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Di kasus yang agak lama lagi kehutanan, Anggoro Wijoyo dan kawan, SKRT gitu ya, Radiocom itu di kementerian, itu juga ada beberapa nama yang menyebut mantan menteri. Bahwa Anggoro terbukti melakukan penyuapan terhadap mantan menteri atau memberikan sesuatu terhadap menteri, tapi juga belum diproses oleh KPK. Di kasus Akil Mukhtar itu juga muncul. Di kasus Akil Mukhtar kan gini, di putusan pengadilan bahwa disebut Akil Mukhtar terbukti memfasilitasi 15 kasus pilkada yang baru diproses oleh KPK, paling tidak ada baru 6 dari 15 kasus pilkada itu. Nah, ini sebenarnya nggak boleh dibiarkan. Jadi jangan sampai ya tadi tren yang dilakukan oleh institusi selain KPK, sebut saja mungkin kejaksaan ya, saya bisa katakan itu, ya jadi tangani baru, lupakan yang lama. Gitu. Ini kita nggak berharap KPK melupakan kasus-kasus yang lama yang dan mungkin sejumlah nama-nama yang sudah dihukum tersebut tidak mungkin melakukan kasus korupsinya sendiri kan, begitu ya? Betul. Yang saya ambil contoh lagi kasus yang hanya terdakwanya tunggal atau pelaku tunggal gitu. Itu misalnya kasus hibah kereta api. Itu hanya kena Pak hanya Sumino, mantan Dirjen Perkeretaapian. Di kasus yang lain misalnya PLTU Tarahan hanya Emir Muiz. Padahal beberapa ya tadi korupsi seringkali tidak tunggal. Baik. Tapi kita akan bahas kemudian apakah KPK memiliki alat bukti yang cukup untuk mengusut nama-nama ini. Kita akan bahas itu di segmen selanjutnya. Pemirsa, Prime Talk akan segera kembali. Pemirsa, kembali lagi bersama kami di Prime Time Talk. Saya akan kembali kepada Bung Febri di KPK. Bung Febri, saya ingin tahu dari 180 nama ini sebetulnya asal nama-nama ini dari mana? Apakah hanya dari penyebutan nama di sidang tipikor saja, ataukah memang nama-nama ini sudah paling tidak ada pengolahan di KPK sehingga betul-betul ada dugaan bahwa memang nama-nama ini betul-betul terlibat dalam dugaan korupsi? Bung Febri. Jadi dalam proses mulai proses awal ketika penetapan tersangka di tingkat penyidikan sampai dengan dakwaan, kita akan menggunakan pasal-pasal di Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu ada yang menggunakan juga pasal-pasal penyertaan, yaitu pasal 55. Nah, itu dengan pemahaman bahwa sebuah tindak pidana korupsi dilakukan tidak hanya oleh satu orang saja atau dilakukan oleh beberapa orang yang bekerja sama. Di sana penuntut umum akan menyebutkan nama-nama pihak tersebut dan perannya apa saja. Nah, itulah yang kemudian kita list, kita masukkan di dalam daftar. Tadi benar apa yang disampaikan bahwa KPK harus dilihat sebagai sebuah lembaga, bukan hanya sebagai dilihat dalam kapasitas orang-orang yang terpilih misalnya sebagai pemimpin, sebagai pimpinan KPK atau jabatan-jabatan yang lain. Karena itu penanganan kasus-kasus di tahun-tahun sebelumnya tetaplah kami pandang sebagai PR yang harus dikerjakan oleh KPK. Itu yang kemarin ditegaskan oleh pimpinan KPK, termasuk Pak Ketua juga, bahwa kami masih punya tanggung jawab untuk menuntaskan perkara yang lainnya. Salah satu proses penuntasan yang juga kita lakukan untuk perkara yang terkait dengan perkara sebelumnya adalah kemarin kami melakukan pelimpahan tahap kedua, artinya akan semakin dekat untuk proses pelimpahan ke pengadilan terhadap mantan Menteri Kesehatan.
Kasus ini berawal dari dulu kasus yang ditangani oleh kepolisian, kemudian dilakukan pengambil alihan sekitar tahun 2014 dan 2015. Kemudian kita kembangkan dan akhirnya ada 2 sprindik untuk mantan Menteri Kesehatan ini. Itu adalah salah satu contoh kita masih menindaklanjuti kasus-kasus yang lama. Dan tentu saja ada banyak kasus lagi yang juga sedang proses pematangan KPK. Baik Bu Febri, kalau misalnya memang sebetulnya nama-nama ini sudah ada di KPK sejak lama begitu, sebetulnya kendala KPK untuk mengusut tuntas dalam sebuah kasus korupsi, mungkin sudah kita sempat bahas tadi dengan Bung Eson bahwa tidak mungkin kasus korupsi dilakukan sendirian begitu ya, ada beberapa nama. Ini kesulitan apa kemudian yang terjadi pada KPK sehingga tidak mampu mengusut orang-orang ini? Pengusutan masih terus berjalan, namun memang ada penanganan perkara yang terlihat lebih cepat dibanding yang lainnya, terutama ketika kita melakukan operasi tangkap tangan. Operasi tangkap tangan memang kita punya waktu, misalnya menetapkan status tersangka itu paling lama 24 jam. Itu bisa dilihat dan langsung diupdate oleh publik. Kemudian dilakukan penahanan, ada batas waktu masa penahanan. Untuk pemberi misalnya batas waktu masa penahanan adalah 20 ditambah 40 hari. Sehingga ketika publik melihat penanganan kasus operasi tangkap tangan ini, ketika dibandingkan dengan kasus-kasus yang lain yang dalam proses pengembangan, tentu saja ada gap yang terlihat di sana. Padahal karakter perkara dalam kasus operasi tangkap tangan dengan perkara yang dibangun melalui pengembangan atau case building, apalagi yang menggunakan unsur kerugian keuangan negara, itu karakter yang berbeda. Yang ingin kami sampaikan adalah persoalan lambat atau tidaknya atau belum diprosesnya pihak-pihak tertentu semata adalah persoalan kecukupan bukti dan proses pencarian bukti itu sendiri. Kami akan tangani ini satu persatu, meskipun memang kami akui ada keterbatasan juga sumber daya manusia di KPK untuk penanganan perkara-perkara tersebut. Karena itulah di tahun 2017 salah satu concern dari KPK adalah melakukan penguatan terhadap sumber daya manusia khususnya di bidang penindakan. Oke, baik. Saya ke Bung Eson. Kalau menurut Anda kemudian ada tidak sih kasus-kasus tertentu yang mungkin dari ICW sendiri pengen kasus ini nih sebetulnya yang paling tidak sudah terlihat tanda-tanda bahwa tidak mungkin satu orang aja yang dihukum, tidak mungkin 2 atau 3, tapi ini nih kasusnya besar, ini harus segera ditangani KPK. Ada tidak kemudian? Ya kalau apa ya, kan kita dan juga publik berharap punya ekspektasi yang sangat tinggi dengan KPK. Beberapa kasus kakap, Senturi, BLBI itu kan harapan kita ditangani. Kasus cek pelawat sendiri juga menurut kita belum selesai. Jadi cek pelawat itu hanya menjerat perantara dan juga penerima, tapi siapa bandar cek pelawat sampai saat ini belum ketahuan gitu atau belum diproses. Di luar tadi beberapa kasus yang mungkin di luar, saya tidak tahu apakah 180 bagian atau tidak, misalnya kasus Hambalang itu ada tersangka yang sudah setahun tetapkan sebagai tersangka tapi juga belum ditahan sampai saat ini. Jadi sebenarnya PR buat KPK banyak betul gitu ya. Jadi di luar aspek penindakan juga tantangan terdepan adalah soal pembenahan di struktur SDM sendiri gitu. Nah, tadi katakan Febri ada kendala yang dialami oleh KPK. Saya bisa memahami bahwa laporan masyarakat yang masuk KPK kan jumlahnya puluhan ribu, ribuan sampai puluhan ribu. Tenaga penyidiknya saya pikir untuk penyidiknya tidak sampai 100 atau sekitar di bawah 200-an. Nah, kebutuhan ini kan harusnya bisa dijawab gitu ya, misalnya lewat proses rekrutmen penyidik di luar mungkin kepolisian atau kejaksaan. Dan saya dapat informasi bahwa di hampir akhir 2016 kan ada tambahan tenaga penyidik dari kepolisian yang diperbantukan. Nah, 2016 ya udah biarin saja, bukan dibiarkan tapi ini jadi bahan refleksi buat KPK, dan kemudian di 2017 tapi startnya gasnya lebih kencang lagi tuh. Di luar tadi beberapa nama misalnya. Kalau saya coba membagi beberapa komposisi, aktornya itu ada beberapa DPR, mantan menteri, orang di kementerian atau birokrat, swasta, maupun juga jangan lupa korporasi atau perusahaan korporasi. Nah, di 2016 akhir, itu kan keluar peraturan Mahkamah Agung soal upaya menjerat korporasi atau perusahaan, kalau bahasa yang agak lebih mudah ya. Nah,
harusnya KPK agak lebih maju di 2017. Tidak hanya menjerat pelaku-pelaku yang mungkin ketinggalan, tapi korporasi yang menjadi bagian dari proses korupsi itu sendiri itu bisa diproses. Ada beberapa nama yang saya mungkin bisa sampaikan, korporasi atau perusahaan menyuap tapi belum diproses gitu. Mampukah kemudian publik bisa betul-betul percaya bahwa kasus-kasus yang mungkin sedikit ditinggalkan dalam tanda kutip ya, paling tidak ini betul-betul bisa terungkap nantinya? Ini kan sudah lampau, ini kan penemuan alat bukti juga kan pasti kan lebih sulit lagi. Iya, jangankan itu di awal bekerjanya KPK jilid keempat, pimpinan yang sekarang yang 5 ini publik meragukan, bahkan ICW pun juga awalnya meragukan, tapi lambat laun kita melihat loh memang ada plus ada minusnya, proses berjalan dan kemudian kita lihat memang ada keseriusan, walaupun ya di 2016 tadi kritik kita tadi ente nampaknya hanya mengejar kuantitas tapi melupakan kualitas karena kasus-kasus banyak kasus lama yang belum diproses. Tapi tadi sudah disampaikan oleh Febri dan penyampaian oleh KPK bahwa dia sendiri menargetkan 100 paling tidak 180 nama kasus-kasus lama gitu aja yang tertinggal gitu, yang itu juga penting untuk diselesaikan. Tapi Anda sepakat nggak kalau misalnya publik memang tampaknya melihat kalau ada OTT ini pasti follow up-nya lebih cepat dibandingkan dengan yang nama-nama ini? Nah, memang konsekuensinya begitu. Ketika ada proses OTT, sumber daya di KPK-nya kelihatannya akan banyak fokus di sini. Karena kalau nanganin lambat ya tadi nih prosesnya kan nggak mungkin OTT kemudian dilepas. Dalam sejarah KPK OTT itu ketika ditahan jarang sekali yang dilepas. Karena lewat waktu penahanan misalnya. Nah ini yang harus disegerakan. Gitu. Oke, baik, kita akan lanjutkan dialog kita di segmen selanjutnya. Pemirsa, Prantau Talk akan segera kembali. Ya, kembali di Prantau Talk, pemirsa, saya kembali ke Bung Febri di KPK. Bung Febri, lalu kalau misalnya memang KPK memiliki keterbatasan tenaga begitu untuk mengusut 180 nama ini, strategi ke depan oleh KPK ini akan dilakukan seperti apa? Mengingat publik sudah menunggu-nunggu dan bahkan mungkin menagih utang KPK ini. Ya, memang tentu saja harapan cukup banyak. Kami sadar sekali soal itu. Dan kami akan terus bekerja secara maksimal. Perlu kami informasikan bahwa saat ini ada sekitar 96 orang penyidik dan 80 penuntut umum. Jadi untuk penanganan perkara-perkara, terutama penanganan perkara operasi tangkap tangan memang dibutuhkan kerja yang cepat. Tapi kita akan terus tingkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penanganan perkara. Nah, terkait dengan aktor-aktor, terutama juga distribusi ke kepolisian dan kejaksaan, tentu kita akan melihat lebih jauh dari aspek yang lebih strategis. Misalnya, jika memang pihak-pihak yang sudah patut ditingkatkan pada tingkat penyidikan, misalnya itu adalah penyelenggara negara dan merupakan domain dari KPK, tentu saja KPK akan menangani hal tersebut. Meskipun memang dibutuhkan pemeriksaan-pemeriksaan yang lebih lanjut, dan selain itu ketika kita menggunakan pasal 2 atau pasal 3, salah satu hal yang membuat kita butuh waktu lebih adalah soal perhitungan kerugian keuangan negara. Tapi seharusnya ini sudah selesai kalau perkara tersebut sudah masuk ke persidangan dan sudah pernah dihitung baik oleh BPK ataupun oleh BPKP. Kami terus akan tangani perkara-perkara yang ada ini tentu saja. Di tahun 2017 kita berharap kita bisa lebih efektif. Baik, Bu Heri, apakah ada hal yang lebih mendetail mengenai pelimpahan kasus ini kepada penegak hukum lainnya? Mungkin dari segi jumlah, berapa kasus yang mungkin diserahkan kepada Kejaksaan Agung? Apakah ada juga yang diserahkan kepada Polri? Lalu kemudian apakah nantinya KPK akan tetap melakukan supervisi atau seperti apa nanti teknisnya, Bung Febri? Ya, KPK punya tugas koordinasi dan supervisi di pasal 6 Undang-Undang 30 tahun 2002. Nah, tentu saja kalau ada pelimpahan kita akan supervisi dan kawal proses penanganan tersebut, apakah itu di kepolisian ataupun di kejaksaan.
pasti tidak akan kita lepaskan seperti itu saja. Koordinasi dengan penegak hukum lain seperti kepolisian dan kejaksaan sejauh ini cukup bagus kita lakukan terkait dengan pelimpahan-pelimpahan ataupun jika ada hambatan di kepolisian dan kejaksaan dalam penanganan perkara. Saya ingin juga sampaikan terkait dengan operasi tangkap tangan dan jumlah. Memang kita perlu sepakati dulu terkait dengan indikator besar atau kecilnya sebuah perkara. Salah satu contoh ketika perkara yang ditangani adalah perkara di daerah, dari perspektif Jakarta kita akan melihat mungkin saja perkara itu kecil kalau dilihat dari sudut pandang Jakarta. Tapi dilihat dari perspektif korban di daerah, apalagi daerah-daerah yang setelah sekian lama didera oleh korupsi oleh kepala daerahnya, apalagi di daerah-daerah dengan dinasti politik yang sangat mencengkram, maka proses hukum yang dilakukan terhadap kepala daerah tersebut tentu efeknya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Nah, KPK memang berada pada dua sisi cara pandang tersebut. Di satu sisi ada harapan kita mau berpusat misalnya di Jakarta, tapi banyak sekali harapan KPK untuk hadir di daerah. Karena itu dalam operasi tangkap tangan dari 17 operasi tangkap tangan yang dilakukan, ada 5 kepala daerah yang kita tangani dan sebagian diyakini itu terkait dengan fenomena dinasti politik di daerah tersebut misalnya. Oke, baik. Saya ke Bung Eson. Bung Eson, 96 penyidik, 80 penuntut umum. Menurut ICW ini bisa dipahami kenapa kemudian akhirnya KPK mungkin saja nanti akan melimpahkan kasus ini kepada penegak hukum lainnya. Iya, saya bisa. Ini sebenarnya persoalan klasik KPK dari dulu ya. Jadi beberapa kasus tidak tuntas atau misalnya terhambat gitu, tidak terselesaikan karena salah satu faktornya ada keterbatasan penyidik. Lagi-lagi tadi jumlahnya itu, jumlah laporan yang masuk itu deras betul. Ya. Harapan publik KPK lebih tinggi daripada dua institusi penegak hukum yang lain, kejaksaan dan kepolisian, tapi lagi-lagi mereka punya keterbatasan. Nah, beberapa orang suka bilang begini, KPK tuh lebih senang OTT daripada bicara soal pengembangan kasus. Jadi pengembangan kasus maksudnya ada kasus baru, harus telaah lagi, investigasi lagi, lama gitu. Tapi kalau OTT, ketika dapat barangnya atau dapat orangnya, prosesnya begitu cepat. Nah, ini sebenarnya tantangan yang harus dihadapi oleh KPK. Jadi memang tidak bisa menunggu atau berpasrah begitu saja. Dorongan-dorongan dulu waktu itu adalah soal penambahan jumlah penyidik gitu ya, atau misalnya terobosan melakukan rekrutmen penyidik sendiri di luar polisi jaksa, itu jadi satu kebutuhan. Walaupun kayak diam-diam gitu KPK sebenarnya sudah rekrut penyidik sendiri dari tanda kutip di luar polisi dan jaksa. Tapi kebutuhannya nggak imbang. 96 menangani ratusan kasus, kok kayak satu kasus ditangani oleh satu orang menangani berapa kasus. Oke, gitu. Tapi kemudian lebih baik KPK terus menambah jumlah penyidik. Apakah memang urgensi untuk melimpahkan kasus ini 180 nama ini sudah sedemikian tinggi supaya harus cepat-cepat dilimpahkan supaya diusut? Ya, satu hal nggak boleh dilupakan kasus yang lama. Kemudian jangan biarkan koruptor itu melenggang keluar tanpa misalnya dia punya beban yang harusnya dipertanggungjawabkan. Nah, saya sendiri punya kepercayaan bahwa lagi-lagi KPK punya ketentuan tidak semua kasus bisa ditangani oleh KPK. Jadi dan KPK sebaiknya pilih-pilih nih bicara soal aktor. Ya, kalau aktornya aktor tanda kutip kakap dalam artian mungkin mantan menteri, politisi di DPR RI dan sebagainya, kasus itu harus ditangani KPK. Tapi kasus-kasus yang ikutan yang bersama-sama tadi yang disebut tadi bersama-sama itu sebaiknya dilihat lagi. Kalau kasusnya adalah aktor kecil di tingkat lokal, tidak ada salahnya untuk dilimpahkan. Sayang betul tenaga KPK untuk menangani kasus-kasus kecil. Gitu. Baik, saya akan menerima penelpon. Ada Pak Iskandar dari Maluku. Pak Iskandar, selamat malam. Selamat malam. Ya, mungkin Pak Iskandar punya tanggapan terkait dengan tema kita hari ini, Pak. Ya, tanggapan saya bahwa memang KPK kelihatan memang walaupun dengan alasan 96 penyidik itu kelihatan tebang pilih. Karena kelihatannya begini, ketika kita melakukan laporan dan melakukan supervisi, itu tidak ada tindak lanjut. Supervisi dari tahun 2006 sampai dengan 2012. Kami mengambil keputusan untuk tidak lagi kembali ke KPK karena sudah tidak percaya, karena KPK tidak mau ke daerah. Itu yang kami alami di daerah, terutama di Maluku Utara. Ada kasus yang anehnya itu sudah SP3 sampai 2 kali. Ini kan aneh. Kenapa KPK sampai diam begitu?
Itu menjadi catatan kami bahwa kami sebagai lembaga di daerah, lembaga yang ngotot, itu sampai tidak mau lagi putus asa. Ngapain kami harus ke Jakarta, buang-buang energi, buang-buang stamina kita berteriak. Masyarakat kita sudah muak dengan ketidakpercayaan. Karena kita melihat bahwa KPK ada Bang Pilih. Pak Febri juga tahu mungkin Pak ini, kita juga sampai sudah ke ICW bahwa semua untuk memberikan dukungan. Tapi tidak ada dari tahun 2005, 2006 sampai saat ini. Kasus SP3 2 kali. Untuk itu kami pikir bahwa KPK jangan melihat bahwa nilainya berapa, tetapi ada itikad. Orang berubah pola pikir, itu yang paling penting. Baik, ada itikad baik untuk orang tidak melakukan. Baik, terima kasih. Ya. Kami sudah menerima poinnya Pak Iskandar. Terima kasih. Menelpon langsung dari Maluku. Saya langsung kepada Bung Febri di KPK. Bung Febri, ada sejumlah kasus mungkin yang dipertanyakan oleh publik. Contohnya dari tadi ada Pak Iskandar dari Maluku. Mungkin Anda ingin memberikan tanggapan. Silakan. Ya, di tahun 2016 ini sebenarnya kita melakukan 99 penyidikan ya, baik yang dari proses tahun sebelumnya ataupun yang baru saat ini. 99 ini termasuk 17 yang operasi tangkap tangan. Jadi tidak sepenuhnya benar kalau dikatakan KPK hanya melakukan operasi tangkap tangan. Jadi kita bisa bandingkan juga 99 penyidikan dengan 96 orang penyidik. Tapi kami tidak ingin gunakan itu sebagai excuse, kita akan bekerja terus. Terkait dengan korupsi di daerah, di tahun ini kita menangani sekitar 11 kepala daerah. Sebagian dari operasi tangkap tangan dari 5 orang dan sisanya dari pembangunan perkara sebenarnya. Jadi kita juga melakukan itu meskipun butuh waktu tentu saja. Nah, terkait dengan kasus-kasus di daerah lain yang sudah di SP3 atau ditangani oleh penegak hukum lain, tentu mekanismenya bukan mekanisme penanganan perkara seperti yang ditangani KPK secara mandiri. Ada proses koordinasi lain yang juga harus dilakukan. Jadi KPK sebenarnya justru lebih banyak hadir di daerah di tahun ini dengan tidak melupakan beberapa perkara-perkara yang besar, baik dalam case building ataupun operasi tangkap tangan. Tapi kami terima kasih pada kritik tersebut. Kita akan melihat kembali laporan-laporan yang ada, terutama tentu saja yang memang memiliki bukti-bukti dan informasi-informasi awal yang cukup, tentu akan kita tindak lanjuti. Karena tim di KPK itu terbagi mulai dari tim di pengaduan masyarakat, di penyelidikan, di penyidikan, sampai dengan di tingkat penuntutan. Saya kira itu. Baik, kita akan lanjutkan dulu kita di segmen selanjutnya. Pemirsa, Pramda Talk akan segera kembali. Pemirsa, kembali kita lanjutkan dialog kita sudah sampai di segmen terakhir. Saya ke Bung Eson dulu. Bung Eson, sebetulnya untuk bagi publik sendiri, untuk menilai dan juga bagi KPK untuk menilai bahwa sebuah kasus ini besar atau kecil, dihitungnya dari mana sih sebetulnya, Komandan? Ya, kalau bicara misalnya dari aspek jumlah kerugian negara, kemudian aktornya, betul memang kalau seperti disampaikan Febri, ini debatable nih kalau bicara soal aktor di daerah, kecil gede. Dari perspektif kita, ya itu kan harusnya kasus tangani oleh kejaksaan tinggi atau Polda di daerah, bukan tangani KPK. Tapi beberapa orang kan suka kecewa dengan institusi penegak hukum di tingkat lokal, makanya laporannya langsung ke KPK. Nah, di luar itu ya apa ya, banyak lagi-lagi ekspektasi publik kepada KPK lebih tinggi daripada kejaksaan dan polisi. Kalau misalnya 180 nama nanti akhirnya kemudian dilimpahkan begitu ya kepada penegak hukum lainnya, mampukah kemudian publik percaya betul bahwa kasus-kasus ini akan betul-betul ditangani begitu dengan baik dan bahkan mungkin bisa menemukan bukti baru gitu? Ya, paling tidak begini, ketika kasus, saya yakin bahwa KPK nggak akan mungkin menangani 180 nama ini secara langsung. Ya. Ada proses pembagian, kayak pelimpahan beberapa kasus-kasus yang mungkin dilihat lagi soal kapasitas aktornya. Nah, cuma pesan saya kepada KPK bahwa ketika ada proses pelimpahan itu nggak bisa dibiarkan begitu saja. Takutnya nanti tiba-tiba di SP3 atau kasusnya dibuat main, dilemahkan dakwaannya di proses penuntutan misalnya gitu. Nah,
konteks koordinasi supervisi ini harus ditingkatkan. Limpahkan boleh, tapi jangan ditinggalkan. Tapi harus ada mekanisme supervisi. Kalau dia nggak serius, atau main-main, atau ada korupsi dalam penanganan perkara korupsi, KPK bisa ambil alih tuh. Dan itu terjadi di beberapa kasus ya. Oke, baik. Saya ke Bung Febri. Bung Febri, kalau misalnya tadi memang sudah Anda jamin begitu, pasti KPK akan melakukan supervisi. Mampukah kemudian KPK akan mengambil kembali kasus tersebut kalau misalnya KPK menilai bahwa kasusnya tidak ditangani dengan baik, Bung Febri? Pertama yang harus dilakukan oleh KPK di tahun ini tentu saja memilah dengan lebih detail dan spesifik 180 nama tersebut dari beberapa kasus, mana yang bukti-buktinya cukup kuat, level aktornya seperti apa, baru kemudian kita bisa klaster lagi apakah ini ditangani oleh KPK atau dilimpahkan ke penegak hukum lain, tentu saja dengan mekanisme koordinasi dan supervisi. Dan KPK punya kewenangan itu. Sejauh ini kami juga terus berkoordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan. Dan dalam pelimpahan tersebut tentu saja tidak mungkin akan ditinggalkan. Namun ada satu isu krusial yang juga perlu kita perhatikan terkait dengan dukungan anggaran dan operasional tentu saja buat kepolisian dan kejaksaan. Apakah misalnya ketika sebuah perkara dilimpahkan, itu secara otomatis kemudian ada dukungan operasional dan anggaran di kepolisian dan kejaksaan. Itu juga menjadi isu krusial yang kami perhatikan tentu saja. Oke, baik. Sebelum kita menutup dialog, saya ke Bung Eson dulu. Mungkin harapan Anda terkait dengan pengusutan dari 180 nama ini akan seperti apa, supaya betul-betul publik yakin bahwa ini betul-betul akan diusut, dan kemudian alat bukti baru akan ditemukan meskipun sudah lampau gitu, sudah begitu lama. Kuncinya adalah jangan sekedar bongkar tapi tuntas gitu. Jadi kan pengalaman-pengalaman sebelumnya beberapa kasus-kasus yang tangani KPK ya KPK bongkar tuh di kementerian, di institusi penegak hukum dan sebagainya, tapi tidak tuntas. Nah, tugas dari KPK di 2017 ini adalah menuntaskan kasus-kasus yang pernah dibongkar sebelumnya. Jadi jangan ada PR, jangan ada koruptor yang bebas melenggang begitu saja, walaupun sebenarnya bukti-bukti sudah cukup kuat. Oke, baik Bung Eson, terima kasih telah hadir sama kami di Prime Time Talk. Bang Febri, terima kasih telah bergabung sama kami melalui KPK. Terima kasih, selamat malam. Dan pemirsa, saat lagi Anda dapat menyimak Connect 360. Demikianlah Prime Time Talk kali ini. Anda dapat memberikan informasi dan saran kepada kami lewat email di redaksi @berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, dan YouTube, serta Instagram. Atas nama seluruh kabar kerja yang bertugas, saya Kevin Egam mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Yang tersebut. Di satu sisi ada harapan kita mau berpusat misalnya di Jakarta, tapi banyak sekali harapan KPK untuk hadir di daerah. Karena itu dalam operasi tangkap tangan, dari 17 operasi tangkap tangan yang dilakukan, ada 5 kepala daerah yang kita tangani dan sebagian diyakini itu terkait dengan fenomena dinasti politik di daerah tersebut misalnya. Oke, baik. Saya ke Bung Eson. Bung Eson, 96 penyidik, 80 penuntut umum. Menurut ICW ini bisa dipahami kenapa kemudian akhirnya KPK mungkin saja nanti akan melimpahkan kasus ini kepada penegak hukum lainnya. Iya, saya bisa, ini sebenarnya persoalan klasik KPK dari dulu ya. Jadi beberapa kasus tidak tuntas atau misalnya terhambat gitu, tidak terselesaikan karena salah satu faktornya ada keterbatasan penyidik. Lagi-lagi tadi jumlahnya itu, jumlah laporan yang masuk itu deras betul. Ya. Harapan publik KPK lebih tinggi daripada dua institusi penegak hukum yang lain, kejaksaan, kepolisian, tapi lagi-lagi mereka punya keterbatasan. Nah, beberapa orang suka bilang begini, KPK tuh lebih senang OTT daripada bicara soal pengembangan kasus. Jadi pengembangan kasus maksudnya ada kasus baru, harus telaah lagi, investigasi lagi, lama gitu. Tapi kalau OTT, ketika dapat barangnya atau dapat orangnya, prosesnya begitu cepat. Nah, ini sebenarnya tantangan yang harus dihadapi oleh KPK. Jadi memang tidak bisa menunggu atau berpasrah begitu saja. Dorongan-dorongan dulu waktu itu adalah soal penambahan jumlah penyidik gitu ya, atau misalnya terobosan melakukan rekrutmen penyidik sendiri di luar polisi jaksa, itu jadi satu kebutuhan. Walaupun kayak diam-diam gitu KPK sebenarnya sudah rekrut penyidik sendiri dari tanda kutip di luar polisi dan jaksa. Tapi kebutuhannya nggak imbang. 96 menangani ratusan kasus, kok kayak satu kasus ditangani oleh satu orang menangani berapa kasus. Oke, gitu. Tapi kemudian lebih baik KPK terus menambah jumlah penyidik
apakah memang urgensi untuk melimpahkan kasus ini 180 nama ini sudah sedemikian tinggi supaya harus cepat-cepat dilimpahkan supaya diusut? Ya, satu hal nggak boleh dilupakan kasus yang lama. Kemudian jangan biarkan koruptor itu melenggang keluar tanpa misalnya dia punya beban yang harusnya dipertanggungjawabkan. Nah, saya sendiri punya kepercayaan bahwa lagi-lagi KPK punya ketentuan tidak semua kasus bisa ditangani oleh KPK. Jadi dan KPK sebaiknya pilah-pilih nih bicara soal aktor. Ya, kalau aktornya aktor tanda kutip kakap dalam artian mungkin mantan menteri, politisi di DPR RI dan sebagainya, kasus itu harus tangani KPK. Tapi kasus-kasus yang ikutan yang bersama-sama tadi yang disebut tadi bersama-sama itu sebaiknya dilihat lagi. Kalau kasusnya adalah aktor kecil di tingkat lokal, tidak ada salahnya untuk dilimpahkan. Sayang betul tenaga KPK untuk menangani kasus-kasus kecil. Gitu. Baik, saya akan menerima penelpon. Ada Pak Iskandar dari Maluku. Pak Iskandar, selamat malam. Selamat malam. Ya, mungkin Pak Iskandar punya tanggapan terkait dengan tema kita hari ini, Pak. Ya, tanggapan saya bahwa memang KPK kelihatan memang walaupun dengan alasan 96 penyidik itu kelihatan tebang pilih. Karena kelihatannya begini, ketika kita melakukan laporan dan melakukan supervisi, itu tidak ada tindak lanjut. Supervisi dari tahun 2006 sampai dengan 2012. Kami mengambil keputusan untuk tidak lagi kembali ke KPK karena sudah tidak percaya, karena KPK tidak mau ke daerah. Itu yang kami alami di daerah, terutama di Maluku Utara. Ada kasus yang anehnya itu sudah SP3 sampai 2 kali. Ini kan aneh. Kenapa KPK sampai diam begitu? Itu menjadi catatan kami bahwa kami sebagai lembaga di daerah, lembaga yang ngotot, itu sampai tidak mau lagi, putus asa. Ngapain kami harus ke Jakarta? Buang-buang energi, buang-buang stamina kita berteriak. Masyarakat kita sudah muat dengan ketidakpercayaan. Karena kita melihat bahwa KPK ada pilih. Pak Febri juga tahu mungkin Pak ini, kita juga sampai sudah ke ICW bahwa semua untuk memberikan dukungan. Tapi tidak ada dari tahun 2005, 2006 sampai saat ini. Kasus SP3 2 kali. Untuk itu kami pikir bahwa KPK jangan melihat bahwa nilainya berapa, tetapi ada itikat. Orang berubah pola pikir, itu yang paling penting. Baik, ada itikat baik untuk orang tidak melakukan. Baik, terima kasih. Ya. Kami sudah menerima poinnya Pak Iskandar. Terima kasih. Menelpon langsung dari Maluku. Saya langsung kepada Bung Febri di KPK. Bung Febri, ada sejumlah kasus mungkin yang dipertanyakan oleh publik. Contohnya dari tadi ada Pak Iskandar dari Maluku. Mungkin Anda ingin memberikan tanggapan. Silakan. Ya, di tahun 2016 ini sebenarnya kita melakukan 99 penyidikan ya, baik yang dari proses tahun sebelumnya ataupun yang baru saat ini. 99 ini termasuk 17 yang operasi tangkap tangan. Jadi tidak sepenuhnya benar kalau dikatakan KPK hanya melakukan operasi tangkap tangan. Jadi kita bisa bandingkan juga 99 penyidikan dengan 96 orang penyidik. Tapi kami tidak ingin gunakan itu sebagai excuse. Kita akan bekerja. 16 tadi kritik kita tadi. Ente nampaknya hanya mengejar kuantitas tapi melupakan kualitas karena kasus-kasus banyak kasus lama yang belum diproses. Tapi tadi sudah disampaikan oleh Febri dan penyampaian oleh KPK bahwa dia sendiri menargetkan 100 paling tidak 180 nama kasus-kasus lama gitu, ada yang tertinggal gitu, yang itu juga penting untuk diselesaikan. Tapi Anda sepakat nggak kalau misalnya publik memang tampaknya melihat kalau ada OTT ini pasti follow up-nya lebih cepat dibandingkan dengan yang lama-lama ini? Nah, memang konsekuensinya begitu. Ketika ada proses OTT, sumber daya di KPK-nya kelihatannya akan banyak fokus di sini. Karena kalau nanganin lambat ya tadi nih prosesnya kan nggak mungkin OTT kemudian dilepas. Dalam sejarah KPK OTT itu ketika ditahan jarang sekali yang dilepas. Karena lewat waktu penahanan misalnya. Nah ini yang harus disegerakan. Gitu. Oke, baik, kita akan lanjutkan dialog kita di segmen selanjutnya. Pemirsa, Prime Talk akan segera kembali. Ya, kembali di Prime Talk, pemirsa, saya kembali ke Bung Febri di KPK. Bung Febri, lalu kalau misalnya memang KPK memiliki keterbatasan tenaga begitu untuk mengusut 180 nama ini, strategi ke depan oleh KPK ini akan dilakukan seperti apa? Mengingat publik sudah menunggu-nunggu dan bahkan mungkin menagih utang KPK ini. Ya, memang
tentu saja harapan cukup banyak. Kami sadar sekali soal itu dan kami akan terus bekerja secara maksimal. Perlu kami informasikan bahwa saat ini ada sekitar 96 orang penyidik dan 80 penuntut umum. Jadi untuk penanganan perkara-perkara, terutama penanganan perkara operasi tangkap tangan memang dibutuhkan kerja yang cepat. Tapi kita akan terus tingkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penanganan perkara. Nah, terkait dengan aktor-aktor, terutama juga distribusi ke kepolisian dan kejaksaan, tentu kita akan melihat lebih jauh dari aspek yang lebih strategis. Misalnya, jika memang pihak-pihak yang sudah patut ditingkatkan pada tingkat penyidikan misalnya, itu adalah penyelenggara negara dan merupakan domain dari KPK, tentu saja KPK akan menangani hal tersebut. Meskipun memang dibutuhkan pemeriksaan-pemeriksaan yang lebih lanjut, dan selain itu ketika kita menggunakan pasal 2 atau pasal 3, salah satu hal yang membuat kita butuh waktu lebih adalah soal perhitungan kerugian keuangan negara. Tapi seharusnya ini sudah selesai kalau perkara tersebut sudah masuk ke persidangan dan sudah pernah dihitung baik oleh BPK ataupun oleh BPKP. Kami terus akan tangani perkara-perkara yang ada ini tentu saja. Di tahun 2017 kita berharap kita bisa lebih efektif. Baik, Bu Febri, apakah ada hal yang lebih mendetail mengenai pelimpahan kasus ini kepada penegak hukum lainnya? Mungkin dari segi jumlah, berapa kasus yang mungkin diserahkan kepada Kejaksaan Agung? Apakah ada juga yang diserahkan kepada Polri? Lalu kemudian, apakah nantinya KPK akan tetap melakukan supervisi atau seperti apa nanti teknisnya, Bu Febri? Ya, KPK punya tugas koordinasi dan supervisi di pasal 6 Undang-Undang 30 tahun 2002. Nah, tentu saja kalau ada pelimpahan kita akan supervisi dan kawal proses penanganan tersebut, apakah itu di kepolisian ataupun di kejaksaan. Pasti tidak akan kita lepaskan seperti itu saja. Koordinasi dengan penegak hukum lain seperti kepolisian dan kejaksaan sejauh ini cukup bagus kita lakukan terkait dengan pelimpahan-pelimpahan ataupun jika ada hambatan di kepolisian dan kejaksaan dalam penanganan perkara. Saya ingin juga sampaikan terkait dengan operasi tangkap tangan dan jumlah. Memang kita perlu sepakati dulu terkait dengan indikator besar atau kecilnya sebuah perkara. Salah satu contoh ketika perkara yang ditangani adalah perkara di daerah. Dari perspektif Jakarta kita akan melihat mungkin saja perkara itu kecil kalau dilihat dari sudut pandang Jakarta. Tapi dilihat dari perspektif korban di daerah, apalagi daerah-daerah yang telah sekian lama didera oleh korupsi oleh kepala daerahnya, apalagi di daerah-daerah dengan dinasti politik yang sangat mencengkram, maka proses hukum yang dilakukan terhadap kepala daerah tersebut tentu efeknya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Nah, KPK memang berada pada dua sisi cara pandang, juga sedang proses pematangan KPK. Baik, Bu Febri, kalau misalnya memang sebetulnya nama-nama ini sudah ada di KPK sejak lama, begitu. Sebetulnya kendala KPK untuk mengusut tuntas dalam sebuah kasus korupsi, mungkin sudah kita sempat bahas tadi dengan Bung Eson bahwa tidak mungkin kasus korupsi dilakukan sendirian, begitu ya, ada beberapa nama. Ini kesulitan apa kemudian yang terjadi pada KPK sehingga tidak mampu mengusut orang-orang ini? Pengusutan masih terus berjalan, namun memang ada penanganan perkara yang terlihat lebih cepat dibanding yang lainnya, terutama ketika kita melakukan operasi tangkap tangan. Operasi tangkap tangan memang kita punya waktu, misalnya menetapkan status tersangka itu paling lama 24 jam. Itu bisa dilihat dan langsung diupdate oleh publik. Kemudian dilakukan penahanan, ada batas waktu masa penahanan. Untuk pemberi misalnya batas waktu masa penahanan adalah 20 ditambah 40 hari. Sehingga ketika publik melihat penanganan kasus operasi tangkap tangan ini, ketika dibandingkan dengan kasus-kasus yang lain yang dalam proses pengembangan, tentu saja ada gap yang terlihat di sana. Padahal karakter perkara dalam kasus operasi tangkap tangan dengan perkara yang dibangun melalui pengembangan atau case building, apalagi yang menggunakan
unsur kerugian keuangan negara itu karakter yang berbeda. Yang ingin kami sampaikan adalah persoalan lambat atau tidaknya atau belum diprosesnya pihak-pihak tertentu semata adalah persoalan kecukupan bukti dan proses pencarian bukti itu sendiri. Kami akan tangani ini satu persatu meskipun memang kami akui ada keterbatasan juga sumber daya manusia di KPK untuk penanganan perkara-perkara tersebut. Karena itulah di tahun 2017 salah satu concern dari KPK adalah melakukan penguatan terhadap sumber daya manusia khususnya di bidang penindakan. Oke, baik. Saya ke Bung Eson. Kalau menurut Anda kemudian ada tidak sih kasus-kasus tertentu yang mungkin dari ICW sendiri pengen kasus ini nih sebetulnya yang paling tidak sudah terlihat tanda-tanda bahwa tidak mungkin satu orang aja yang dihukum, tidak mungkin 2 atau 3, tapi ini nih kasusnya besar, ini harus segera ditangani KPK. Ada tidak kemudian? Ya kalau apa ya, kan kita dan juga publik berharap punya ekspektasi yang sangat tinggi dengan KPK. Beberapa kasus KAKAP, Senturi, BLBI itu kan harapan kita ditangani. Kasus cek pelawat sendiri juga menurut kita belum selesai. Jadi cek pelawat itu hanya menjerat perantara dan juga penerima. Tapi siapa bandar cek pelawat sampai saat ini belum ketahuan gitu ya, atau belum diproses. Di luar tadi beberapa kasus yang mungkin di luar, saya tidak tahu apakah 180 bagian atau tidak. Misalnya kasus Hambalang itu ada tersangka yang sudah setahun tetapkan sebagai tersangka tapi juga belum ditahan sampai saat ini. Jadi sebenarnya PR buat KPK banyak betul gitu ya. Jadi di luar aspek penindakan juga tantangan terdepan adalah soal pembenahan di struktur SDM sendiri gitu. Nah, tadi katakan Febri ada kendala yang dialami oleh KPK. Saya bisa memahami bahwa laporan masyarakat yang masuk KPK kan jumlahnya puluhan ribu, ribuan sampai puluhan ribu. Tenaga penyidiknya saya pikir untuk penyidiknya tidak sampai 100 atau sekitar di bawah 200-an. Nah, kebutuhan ini kan harusnya bisa dijawab gitu ya, misalnya lewat proses rekrutmen penyidik di luar mungkin kepolisian atau kejaksaan. Dan saya dapat informasi bahwa di hampir akhir 2016 kan ada tambahan tenaga penyidik dari kepolisian yang diperbantukan. Nah, 2016 ya udah biarin saja, bukan dibiarkan tapi ini jadi bahan refleksi buat KPK. Dan kemudian di 2017 tapi startnya gasnya lebih kencang lagi tuh. Di luar tadi beberapa nama misalnya, kalau saya coba membagi beberapa komposisi, aktornya itu ada beberapa DPR, mantan menteri, orang di kementerian atau birokrat, swasta, maupun juga jangan lupa korporasi atau perusahaan korporasi. Nah, di 2016 akhir, itu kan keluar peraturan Mahkamah Agung soal upaya menjerat korporasi atau perusahaan, kalau bahasa yang agak lebih mudah ya. Nah, harusnya KPK agak lebih maju di 2017. Tidak hanya menjerat pelaku-pelaku yang mungkin ketinggalan, tapi korporasi yang menjadi bagian dari proses korupsi itu sendiri, itu bisa diproses. Ada beberapa nama yang saya mungkin bisa sampaikan. Korporasi atau perusahaan menyuap, tapi belum diproses gitu. Mampukah kemudian publik bisa betul-betul percaya bahwa kasus-kasus yang mungkin sedikit ditinggalkan dalam tanda kutip ya, paling tidak ini betul-betul bisa terungkap nantinya? Ini kan sudah lampau, ini kan penemuan alat bukti juga kan pasti kan lebih sulit lagi. Iya, jangankan itu di awal bekerjanya KPK jilid keempat, pimpinan yang sekarang yang 5 ini publik meragukan, bahkan ICW pun juga awalnya meragukan. Tapi lambat laun kita melihat loh, memang ada plus ada minusnya, proses berjalan dan kemudian kita lihat memang ada keseriusan walaupun ya di 2000. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menginventarisir 180 nama yang sempat disebut dalam sidang tindak pidana korupsi dalam kurun waktu 2010 hingga 2016. KPK akan segera menelusuri keterlibatan nama-nama tokoh tersebut. Lembaga anti korupsi itu juga sudah mengevaluasi apakah nama-nama yang sempat disebut di Pengadilan Tipikor itu akan diproses sendiri oleh KPK atau akan dilimpahkan ke penegak hukum lainnya. Lalu siapa saja yang menjadi target KPK dari 180 nama yang diduga terkait dengan kasus korupsi itu? Apakah KPK akan berani memanggil dan memproses jika ada nama besar yang kebetulan menjadi bagian dari penguasa? Bersama saya Kevin Egan, inilah Prime Time Talk yang bertajuk KPK Incar 180 nama.
akan membahasnya bersama dengan para narasumber. Telah hadir di studio kami Koordinator Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan ICW, Emerson Yunto. Bung Emerson, selamat sore. Sore, Mas. Dan dari gedung KPK telah bergabung juga bersama kami juru bicara KPK, Febri Diansyah. Bung Febri, selamat sore. Selamat sore Mas Eson. Nama-nama besar ini diantaranya 180 nama yang akan disebut kembali oleh KPK, Bung Febri. Pertama kami perlu sampaikan bahwa 180 nama yang disebutkan pada tanggal 9 Januari kemarin oleh pimpinan itu adalah nama-nama yang masuk dalam list beberapa perkara yang sudah disidangkan. Memang dalam persidangan kasus-kasus tersebut kita menggunakan pasal 55, pasal di sana ada pihak yang ikut serta atau ikut melakukan juga, dan kita akan sudah lakukan listing terhadap nama-nama tersebut. Tentu masih perlu kita pelajari lebih lanjut mana saja yang porsinya memang bisa ditingkatkan pada tahap penyidikan dan mana saja yang lebih berposisi sebagai saksi dalam kasus-kasus tersebut. Kami tidak umumkan 180 nama itu dan kami juga tidak bisa konfirmasi benar atau tidak 15 nama yang disebutkan tadi adalah bagian dari 180 nama yang sempat disebutkan oleh pimpinan KPK. Tapi saya kira informasi publik sudah tersampaikan pada saat proses persidangan terjadi, sehingga masyarakat bisa melihat siapa saja pihak yang ikut serta atau bersama-sama dengan terdakwa kasus korupsi yang sudah ditangani. Baik, kalau misalnya memang tidak bisa dikonfirmasi mengenai nama-nama, mungkin Anda bisa memberitahukan kepada publik mengenai profil-profil dari 180 nama ini. Dominasinya apakah itu dari pejabat pemerintah yang saat ini sudah aktif, ataukah tidak aktif, atau seperti apa sebetulnya, Bung Febri? Ya tentu saja ada penyelenggara negara, ada pihak swasta, ataupun pihak-pihak lain yang memang diduga bersama-sama dengan terdakwa yang sudah diproses di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dan memang perlu dibedakan antara perkara yang sedang dalam proses penyidikan saat ini seperti kasus IKTP, kita masih proses penyidikan. Berbeda dengan kasus yang disebutkan tadi seperti Senturi, Hambalang, atau kasus-kasus yang lain termasuk kasus di PU Pera yang juga sedang berjalan penyidikannya, tapi juga sekaligus beberapa persidangan sudah selesai. Termasuk juga kasus di Kementerian Transmigrasi dan Tenaga Kerja. Nah, ini yang memang perlu kami dalami lebih lanjut. Kami tidak ingin mengumumkan sesuatu yang masih belum didalami lebih lanjut. Baik, saya ke Bung Eson. Apakah ini berarti ada harapan bahwa kasus-kasus yang mungkin sudah tidak terdengar lagi kabarnya ini bisa kembali mengemuka? Ya, satu hal harus dikasih apresiasi KPK ya. Tadi selain dia menyampaikan soal paparan kinerja 2016, dia juga bilang proyeksi 2017 gitu ya. Tadi disebut Febri ada 180 nama. Nah, ini juga kritik kita ke KPK sebelum atau di akhir-akhir di Desember 2016 kita menyatakan bahwa kita agak khawatir KPK itu tangani baru, mengesampingkan atau melupakan kasus-kasus yang lama. Karena tadi penyampaian KPK menarik, dia ada sekitar belasan kasus yang OTT gitu ya. Padahal kalau kita telisik kembali sebenarnya ini ada kasus-kasus lama, tapi ente belum kerjain atau ente belum selesaiin. Nah, itu yang sebenarnya kita mengingatkan kepada KPK. Nah, syukur tadi Febri sudah sampaikan ada sekitar mungkin 180 nama yang dibidik atau yang mungkin disebut-sebut gitu ya dalam proses persidangan atau putusan hakim yang menyatakan bahwa dia terlibat bersama-sama. Dan memang di catatan ICW misalnya di 2016 lalu paling tidak dari pantauan kita 13 tahun KPK, 13 kasus yang kita nganggap itu belum tuntas gitu ya. Pas 13 itu ya? Iya, sebenarnya sih bisa dibanyakin lagi tergantung ini. Tapi paling tidak ada beberapa kasus yang disebut-sebut SKK Migas, itu menarik. Saya ambil contoh SKK Migas. SKK Migas hanya kena Rudy Rubiandini sama pelatih golfnya. Sama satu lagi
satu perempuan gitu ya. Tapi ada beberapa nama yang disebut bahwa Rudy Rubiandi ini menerima dari wakil, kemudian dari pihak swasta. Itu sampai saat ini belum ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Di kasus yang agak lama lagi kehutanan, Anggoro Wijoyo dan kawan, SKRT gitu ya, Radiokom itu di kementerian, itu juga ada beberapa nama yang menyebut mantan menteri. Bahwa Anggoro terbukti melakukan penyuapan terhadap mantan menteri atau memberikan sesuatu terhadap menteri, tapi juga belum diproses oleh KPK. Di kasus Akil Mukhtar itu juga muncul. Di kasus Akil Mukhtar kan gini, di putusan pengadilan bahwa disebut Akil Mukhtar terbukti memfasilitasi 15 kasus pilkada. Yang baru diproses oleh KPK paling tidak ada baru 6 dari 15 kasus pilkada itu. Nah, ini sebenarnya nggak boleh dibiarkan. Jadi jangan sampai ya tadi tren yang dilakukan oleh institusi selain KPK, sebut saja mungkin kejaksaan ya, saya bisa katakan itu, ya jadi tangani baru, lupakan yang lama. Gitu. Ini kita nggak berharap KPK melupakan kasus-kasus yang lama yang dan mungkin sejumlah nama-nama yang sudah dihukum tersebut tidak mungkin melakukan kasus korupsinya sendiri kan, gitu ya? Betul. Yang saya ambil contoh lagi kasus yang hanya terdakwanya tunggal atau pelaku tunggal gitu, itu misalnya kasus hibah kereta api. Itu hanya kenapa hanya Sumino, mantan Dirjen Perkeretaapian. Di kasus yang lain misalnya PLTU Tarahan hanya Emir Muiz. Padahal beberapa ya tadi korupsi seringkali tidak tunggal. Tapi kita akan bahas kemudian apakah KPK memiliki alat bukti yang cukup untuk mengusut nama-nama ini. Kita akan bahas itu di segmen selanjutnya. Pemirsa, Prime Talk akan segera kembali. Pemirsa, kembali lagi bersama kami di Prime Time Talk. Saya akan kembali kepada Bung Febri di KPK. Bung Febri, saya ingin tahu dari 180 nama ini sebetulnya asal nama-nama ini dari mana? Apakah hanya dari penyebutan nama di sidang Tipikor saja, ataukah memang nama-nama ini sudah paling tidak ada pengolahan di KPK sehingga betul-betul ada dugaan bahwa memang nama-nama ini betul-betul terlibat dalam dugaan korupsi? Bung Febri. Jadi dalam mulai proses awal ketika penetapan tersangka di tingkat penyidikan sampai dengan dakwaan, kita akan menggunakan pasal-pasal di Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu ada yang menggunakan juga pasal-pasal penyertaan, yaitu pasal 55. Nah, itu dengan pemahaman bahwa sebuah tindak pidana korupsi dilakukan tidak hanya oleh satu orang saja atau dilakukan oleh beberapa orang yang bekerja sama. Di sana penuntut umum akan menyebutkan nama-nama pihak tersebut dan perannya apa saja. Nah, itulah yang kemudian kita list, kita masukkan di dalam daftar. Tadi benar apa yang disampaikan bahwa KPK harus dilihat sebagai sebuah lembaga, bukan hanya sebagai dilihat dalam kapasitas orang-orang yang terpilih misalnya sebagai pemimpin, sebagai pimpinan KPK atau jabatan-jabatan yang lain. Karena itu penanganan kasus-kasus di tahun-tahun sebelumnya tetaplah kami pandang sebagai PR yang harus dikerjakan oleh KPK. Itu yang kemarin ditegaskan oleh pimpinan KPK, termasuk Pak Ketua juga, bahwa kami masih punya tanggung jawab untuk menuntaskan perkara yang lainnya. Salah satu proses penuntasan yang juga kita lakukan untuk perkara yang terkait dengan perkara sebelumnya adalah kemarin kami melakukan pelimpahan tahap kedua, artinya akan semakin dekat untuk proses pelimpahan ke pengadilan terhadap mantan Menteri Kesehatan. Kasus ini berawal dari dulu kasus yang ditangani oleh kepolisian, kemudian dilakukan pengambil alihan sekitar tahun 2014 dan 2015. Kemudian kita kembangkan dan akhirnya ada 2 sprindik untuk mantan Menteri Kesehatan ini. Itu adalah salah satu contoh kita masih menindaklanjuti kasus-kasus yang lama. Dan tentu saja ada banyak kasus lagi yang